Biarlah semuanya memuji nama Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu saya bangkit berdiri bersama-sama. Mari siapkan hati kita. Kita siapkan hati kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kabar baik, kabar sukacita dari Tuhan yang datang menyelamatkan hidup kita, yang mengorbankan anaknya yang tunggal bagi kita semuanya. Mari siapkan hati kita semuanya. Kita tenang dalam hadirat Tuhan. Sebab sekali Yesus tetap Yesus dan selama-lamanya Yesus penolong hidup kita. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengaku Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kau Allah yang duduk di tempat yang maha tinggi untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Mari sekali lagi nyanyikan dengan hatimu bagi Tuhan. Bagi Yesus selamanya, selamanya. Sebab harapan kami takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sekali lagi mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi bagi Yesus. Sebab Yesus Allah kita. Haleluya. Selamanya Kau harapanku. Haleluya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi, biarlah hadirat Allah ada menjamah kami. Biarlah ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Hanya sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Sebab harapan kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Oh Yesusku, cinta Kau sekali Yesus selamanya. Harapanku hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus. Hanya Kau selamanya Kau Yesus. Harapanku takkan hilang, kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
Siap menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Saya mau sampaikan renungan singkat ya untuk Natal kita di tahun 2024 yang judulnya marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem ya. Kalau kita lihat judulnya ini adalah tema umum ya untuk seluruh GBI di seluruh Indonesia. Bahwa tema Natal kita tahun 2024 adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem ya. Kalau kita lihat sekarang dari judul ini, marilah kita pergi ke Bethlehem. Jadi kita diperintahkan untuk pergi ke Bethlehem. Nah, di Bethlehem ini ada apa? Tolong dijalankan aja nih ya. Ya, di Bethlehem ini ada apa kan gitu kan ya. Jadi untuk firman Tuhannya ya Lukas 2:15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Jadi pada saat Yesus lahir, malaikat turun kepada para gembala dan para gembala diberitahu untuk datang ke tempat Yesus dilahirkan. Ini marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana ya. Bethlehem itu adalah suatu tempat kecil atau kota kecil lah kalau kita bilang ya. Bethlehem bukan kota yang berpenghasilan tinggi, bukan kota bisnis, kota pendidikan, tapi kota kecil. Tapi kalau kita lihat Bethlehem itu sangat penting bagi sejarah kekristenan kita, sejarah kelahiran Kristus. Karena dari Kejadian 35 aja Bethlehem itu sudah disebut. Ya, kalau saya bacakan sedikit ya, bahwa Bethlehem itu tempat asalnya Naomi. Ya, kalau kita lihat Naomi sekian ribu tahun sebelum kelahiran Yesus ya. Kisahnya Ruth ya, Ruth balik sama Naomi ke Bethlehem dan Ruth bertemu dengan Boaz juga di Bethlehem. Ya, tempat juga kalau kita lahirnya Daud. Ya, lahirnya Daud dan tempatnya Daud diurapi sebagai raja. Ya, yang terakhir kita tahu yang luar biasa bahwa Bethlehem adalah tempat kelahiran Kristus ya. Kota kecil tetapi Tuhan pilih menjadi istimewa. Pagi hari ini saya mau sampaikan, Tuhan tidak memilih kota besar untuk kelahirannya. Tuhan tidak memilih kota besar untuk melakukan sejarah untuk menjadi kekristenan yang sampai kita sekarang ini. Tapi Tuhan pilih kota kecil. Dan ini adalah nilai yang pertama yang kita harus tahu, siapapun kita, siapapun keadaan kita, siapapun kondisinya kita, Tuhan pilih kita, katakan amin. Ya, jadi pagi hari ini saya minta kita semua yang ada tempat ini, janganlah kita melihat kondisi kita, tetapi kita melihat rencana Allah, pilih kita.
untuk apa? Menyatakan berita kebenaran, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk kita menjadi berkat. Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu saya sampaikan di sini bahwa sekecil apapun kita berharga di matanya Tuhan. Ya, itu yang kita perlu tahu. Jadi pagi hari ini Tuhan pilih kota kecil Bethlehem untuk menyatakan kemuliaannya. Ya, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud adalah Bethlehem. Dan jauh hari sebelum kelahiran Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Kalau kita lihat Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Bethlehem itu di daerah Yehuda. Ini dikatakan hal hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Jadi kita ditegaskan di sini bahwa Bethlehem itu yang terkecil di daerah Yehuda. Berarti Tuhan pagi hari ini juga tegaskan ke kita, kuatkan kita, sekecil apapun kita, Tuhan pilih kita. Katakan amin. Ya, jadi pesan Tuhan yang pertama untuk Natal 2024 adalah kelahiran Kristus membawa sukacita. Kenapa kita harus ke Bethlehem? Karena di Bethlehem tempat kelahiran Kristus, dan kita diingatkan 2024 tahun setelah kelahiran Yesus bahwa kita diingatkan kembali bahwa Bethlehem tempat kelahiran Kristus membawa sukacita. Kenapa membawa sukacita? Karena membawa pengharapan. Ya, Bethlehem itu dari kata Bet dan Lehem. Ya, ini artinya rumah roti. Rumah roti. Kalau saya bilang rumah roti berarti di situ adalah pengharapan, kehidupan. Ya, kehidupan. Ya, jadi di sini kita lihat Bethlehem itu artinya rumah roti. Di situ ada kehidupan. Jadi kelahiran Kristus membawa pengharapan. Ya, Yesaya 9 ayat 6 katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra yang telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Di sini kita bisa lihat bahwa Yesus itu adalah pemegang pemerintahan, pemimpin pemerintahan kita. Jadi kita percaya pemerintahan itu punya kewajiban untuk menghidupi warganya. Jadi kalau kita percaya bahwa Kristus lahir akan memimpin kita dalam kehidupan kita, percaya Tuhan akan menghidupi kita. Katakan amin. Ya, Yesus juga disebut penasihat ajaib. Apapun keadaan kondisi kita dalam menghadapi kehidupan, percaya kita punya penasihat yang luar biasa. Pasti ada jalan keluar, pasti ada solusi. Di sini bagi semua kita, mungkin saat ini kita dalam masalah pergumulan ekonomi atau keluarga atau apapun juga. Mungkin saat ini juga kita yang ada di tempat ini, mungkin waktu kita tinggal di rumah itu sebentar lagi habis karena kontrak atau apapun juga. Percayalah, Allah kita penasihat ajaib. Allah kita pasti akan membuka solusi-solusi bagi kita. Allah kita pasti akan memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Amin. Kita pun sudah menjalani selama tahun 2024 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita tahu semua kita yang melayani di tempat ini bukan karena dijadwal melayani, tapi karena kita ingin melayani Tuhan karena sebagai ucapan syukur. Karena Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah membukakan tingkap-tingkap langit bagi kita. Amin. Ya, nanti juga ada teman kita yang satu baru keluar dari rumah sakit tapi melayani ya. Nanti dilihat aja, dari penampilannya akan kelihatan orang baru keluar dari rumah sakit. Ya, nanti lihat aja ya. Karena apa? Karena ucapan syukur. Kemarin dia bilang, saya nggak bisa ikut gladi bersih Pak, karena lagi tidur di bangkunya rumah sakit, dan fotonya ke saya. Tapi belum diapa-apakan sama dokter karena harus ada operasi. Dia bilang, tapi besok saya ngelayani. Nah, nanti kita lihat aja ya. Jadi kelahiran Kristus itu membawa sukacita karena Tuhan memberikan hikmat. Juga Allah yang perkasa. Kristus itu Allah yang perkasa. Pemimpin kita Allah yang perkasa. Perkasa itu bicara apa? Panglima yang luar biasa. Ya, kalau zaman dulu namanya panglima perang itu pasti orang yang hebat. Tuhan Yesus adalah panglima perang kita. Ya, pemimpin kita yang luar biasa. Tidak ada segala kuasa pun di bumi ini yang tidak bisa ditaklukkan. Maut pun ditaklukkan.
Jadi janganlah kita takut, ya, janganlah kita takut dengan apa katanya orang, atau mungkin apa katanya tanda lahir. Orang banyak melihat tanda lahir katanya orang, mungkin juga hari-hari kelahiran yang tidak baik, atau apapun juga orang bicara, oh rumah kita rezekinya kurang atau apapun juga. Percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang perkasa, mampu menyelesaikan semua masalah kita. Ya, Bapa yang kekal, karena Bapa kita ada kekal, maka kita pun juga akan hidup kekal. Dan yang luar biasa, Raja damai. Amin. Jadi kita semua yang ada di tempat ini percayalah, kita semua menjadi orang-orang yang damai. Amin. Orang-orang yang senantiasa kita membawa kedamaian, bukan membawa keretakan atau membawa percecokan, tapi setiap kita ada dimanapun kita menjadi pendamai-pendamai. Amin. Ya. Yang kedua, kelahiran Kristus membawa keselamatan. Ya. Bethlehem juga disebut Bethlehem, ya, artinya rumah daging. Ya. Sekali selanjutnya, rumah daging. Rumah daging di sini bukan tempat potong binatang, ya. Tapi yang di sini rumah daging punya arti rohani apa? Bahwa Tuhan membawa keselamatan bagi kita dengan penebusannya di kayu salib. Lewat dagingnya dia yang disalibkan, maka kita ditebus. Lewat nyawanya kita ditebus. Jadi kalau tadi bicara bahwa sukacita, bahwa kita raja damai segala macam, Tuhan saat ini membuktikan begitu besar kasih Allah kepada kita. Sehingga lawan kita yang tidak bisa kita taklukkan adalah kuasa dosa. Tuhan hapus lewat penebusannya di kayu salib. Katakan amin. Ya, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat ini diambil pada saat Yusuf, bapaknya Yesus, lagi berpikir mau pisah sama ibunya Yesus karena mengandung. Dia tidur, dia bermimpi, malaikat berkata seperti ini. Anak yang dikandung dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi semua jemaat yang dikasih Tuhan, percayalah, lewat Kristus dosa kita dihapuskan. Lewat Kristus segala kutuk kita ditanggalkan. Jadi saat ini, pagi hari ini, janganlah kita mau tertekan dengan segala kuasa-kuasa yang menekan kita. Mungkin kutuk keluarga, mungkin apapun juga yang menekan kita. Percaya, Tuhan telah melepaskan kita. Katakan amin. Amin, ya. Nah, untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, maka yang terakhir mau saya sampaikan kepada jemaat yang dikasih Tuhan, bahwa hidup kita punya pengharapan, hidup kita ditolong atau dijamin oleh Tuhan kelangsungan hidup kita. Dan Tuhan juga sudah menghapus dosa kita. Kita memperoleh kehidupan kekal yang nantinya kita akan kembali ke rumah kita yang ada di surga bersama Tuhan. Sekarang kita mungkin lagi masih kos di dunia ini. Mungkin ada yang rumahnya di VPT, rumahnya di Dieng, segala macam. Apapun juga itu adalah kos-kosan kita. Nanti pada saat kita tutup mata, kita buka mata, kita punya rumah yang disediakan Tuhan. Katakan amin. Ya, untuk itulah tidak ada satupun halangan yang menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan lewat apa? Lewat kehidupan kita. Lukas 2:20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Perhatikan, mereka kembali, gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Memuji dan memuliakan Allah. Karena segala yang mereka dengar, sekarang kita dengar, dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan menjamin hidup kita. Tuhan menyelamatkan kita. Kita dengar dan kita sudah lihat. Berapa banyak jemaat yang dikasih Tuhan mengalami pertolongan Tuhan. Ya, apa yang didengar bahwa Tuhan itu adalah penasihat ajaib. Tuhan itu adalah penolong yang terbaik dinyatakan dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Kalau saya mau sebutkan saksi satu-satu panjang karena semua jemaat mengalami. Ya.
Semua mengalami dengan luar biasa, hal yang tidak masuk akal jadi terjadi, kan gitu. Yang tidak pernah dipikirkan terjadi, apalagi dilihat ternyata terjadi, kan gitu kan? Ya, banyak sekali kita mengalami hal yang luar biasa. Ini seluruh perayaan kita, kalau saya ngomong gitu cuma manggut-manggut karena mereka mengalami semua. Mereka mengalami hal yang luar biasa semua, ya. Dan disitulah kita punya kewajiban untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan kehidupan kita, hidup kita. Ya, hidup dengan semangat karena kita tahu kita punya pengharapan dalam Kristus. Jadi jangan loyo-loyo. Amin. Nanti kita bisa lihat perform dari senior. Senior di kita bukan 60 tahun ke atas ya, 70 tahun ke atas. Bahkan ada yang 80 tahun ke atas. Enggak kalah ambil arek-arek sing nom-nom. Nah, nanti lihat. Kenapa? Semangat punya pengharapan. Karena kan orang kan gini. Secara umum orang lanjut usia. Usianya tinggal sebentar lagi setelah itu ketemu Tuhan, betul kan? Nah, senior kita ini meresponi hal seperti itu. Hal yang sukacita, bonus terbesar, hadiah terbesar ketemu Tuhan, katakan amin. Makanya kalau masalah semangat kalah sama senior, ya. Kedua, hidup kudus dan taat akan firman Tuhan. Biarlah hidup kita dalam kekudusan dan taat akan firman Tuhan. Saya yakin percaya kita semua hidup kudus. Saya percaya hidup kita taat kepada Tuhan, ya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya, seringkali saya sampaikan, siapkan generasi penerus kita. Saya masih ingat pertama kali gereja GBI Kunci Daud, kalau Natalan saya pasti ribet. Saya ngurusi ini, ngurusi itu, ngurusi ini. Kemarin enggak, saya datang cuma lihat-lihat, jalan-jalan. Saya enggak ngerti juga yang main musik siapa. Saya juga enggak tahu juga ini ada orang Dayak ada di situ, kan gitu kan. Apalagi WL-nya jadi Papua, kan gitu. Cuma saya bilang kamu jangan loncat nanti hilang, saya bilang gitu. Ya kan, saya juga enggak tahu. Tahu-tahu tadi pagi saya lihat sudah seperti itu. Karena apa? Saya yakin percaya anak-anak kita semua di sini dia mempersiapkan hidup mereka untuk generasi penerus. Dulu sekolah minggu, mau perform kita masih ikut-ikut. Kalau tadi saya enggak tahu. Saya cuma ngomong sama anak-anak muda-muda, itu adik-adikmu, beresin adik-adikmu. Saya cuma gitu aja. Dan jadilah mereka bisa bawa adik-adik mereka untuk perform di sini. Lah itulah kita mempersiapkan generasi, ya. Dan yang terpenting lagi kita membawa kabar keselamatan kepada orang lain. Itu kalau kita bicara menginjil kepada orang lain, bukan kita cuma menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, tapi bukti iman kita. Kalau kita enggak percaya, kita enggak berani ngomong. Tapi kalau kita percaya, kita pasti ngomong, betul kan? Kalau kita yakin percaya akan firman Tuhan, pasti kita sampaikan firman Tuhan. Amin. Itu adalah bukti iman. Jadi kalau itu bukti iman, tidak ada satupun yang di sini tidak mewartakan warta keselamatan. Katakan amin. Amin. Yang kedua juga, kenapa kita mewartakan warta keselamatan? Karena apa? Itu adalah bukti ucapan syukur kita. Bukti ucapan syukur kita bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita karena Tuhan. Kalau kita percaya seperti itu, maka kita pasti akan mengucap syukur. Berapa banyak kita ada acara Pak ucapan syukur karena pertolongan Tuhan. Ada Pak ucapan syukur karena seperti ini. Itu ucapan syukur dan itu tidak hanya acara-acara khusus, tapi hidup kita pun senantiasa dipenuhi ucapan syukur. Katakan amin. Saat sekarang kita ada di tempat ini pun karena ini adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi saya sampaikan ke jemaat yang dikasih Tuhan bahwa pesan Natal GBI kita, bahwa kita kembali ke Bethlehem karena kita diingatkan Bethlehem tempatnya sukacita. Tempatnya kita tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Dan yang kedua, Bethlehem itu adalah tempat di mana keselamatan itu akan dimulai dengan kelahiran Kristus dan telah terjadi dan kita semua telah diselamatkan. Amin. Percayalah hidup dengan penuh pengharapan, percayalah hidup dengan penuh semangat, percayalah bahwa apa yang kita lakukan orang akan melihat bahwa penyertaan Tuhan ada dalam hidup kita. Dan percayalah pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, maka malaikat di surga akan bersuka cita karena melihat kita mengucap syukur, melihat iman kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.
pujikan satu pujian. Kita renungkan firman Tuhan ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Mari kita pujikan pujian di sepenuh hati. Buka hati kita, ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, kami ucap syukur pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu datang kepada kami karena Engkau punya rencana besar dalam Amin. hidup kami. Engkau telah memberikan pengharapan hidup bagi kami dan Engkau telah membuktikan Terima Tuhan kasih Tuhan. bahwa Engkau menyertai dalam sepanjang kehidupan kami. Kami menikmati pertolongan-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati penyertaan-Mu, bahkan kami menikmati kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, lewat penebusan-Mu, dosa kami telah dihapuskan. Amin. Dan kami percaya kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini, biarlah kami Tuhan membuka hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami, memenuhi kami. Sehingga kami melangkah Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu lewat kehidupan kami. Kehidupan yang penuh semangat, kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan yang dipenuhi sukacita dan ucapan syukur bahwa Engkau senantiasa ada dalam hidup kami. Amin. Dan biarlah Tuhan, kami juga memuliakan Engkau Tuhan. Lewat apa yang kami lakukan, kami akan mewartakan firman-Mu. Dengan kami percaya bahwa itu adalah iman kami, iman percaya kepada firman-Mu. Dan itu ada bukti ucapan syukur kami Tuhan. Kami akan mewartakan firman-Mu, kami akan menyampaikan lewat kehidupan kami, tutur kata kami, pekerjaan kami, atau lewat segala aktivitas kami. Dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Dan kami percaya lewat apa yang kami lakukan, maka akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin. Dan kami percaya sukacita, damai, sejahtera akan memenuhi kita semua. Amin. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Yang telah menerima berkat firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Berikan kemuliaan bagi